Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyedara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sejumlah spanduk dan papan reklame tanpa izin ditertibkan petugas Satpol PP Kota Langsa. Tindak kejahatan termasuk kasus asusila masih terus terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya selama 4 bulan terakhir. Keindahan dan kesejukan objek wisata Gunung Pandan menarik perhatian pengunjung meski lokasinya di pedalaman Aceh Tamiang. Keberadaan papan reklame dan spanduk tanpa izin di sejumlah sudut dinilai sudah mengganggu keindahan kota. Kondisi ini mendorong petugas Satpol PP Langsa menertibkan media promosi luar ruangan karena mengganggu kenyamanan warga. Penertiban media promosi dan spanduk juga untuk keselamatan pengendara, apalagi reklame dan spanduk telah menghalangi para pengendara sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selain melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum, reklame dan spanduk tanpa izin juga merusak pandangan. Penertiban ini pun menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keindahan ruang publik. Pagi ini sesuai arahan dari pimpinan melakukan penertiban di jalan Jalan Pasir ya, Jalan Tugumar terkait masalah banner-banner atau spanduk-spanduk iklan ya, iklan parfum dan iklan taksi ya. Jadi terkait ketertiban umum ya, Kantong nomor 3 2018 dari Kantong nomor 2 2014 supaya ya masyarakat tidak terhambat dalam lalu lintas. Penertiban dilakukan secara berkala, sebagian pemasang masih diberi peringatan dan teguran, namun penertiban tetap berjalan. Petugas menghimbau para pelaku usaha dan warga agar menaati aturan pemasangan media promosi demi kenyamanan dan kebersihan lingkungan perkotaan. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Sejumlah perwakilan panitia pemungutan suara PPS Pemilu dari sejumlah kecamatan mendatangi kantor Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Timur Senin lalu. Kedatangan mereka untuk menuntut kejelasan pencairan honorarium yang belum dibayarkan. Para delegasi PPS mewakili 513 desa mempertanyakan hak mereka. Kedatangan penyelenggara pilkada ini diterima di kantor KIP untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, mereka ingin memastikan honorarium kerja mereka sebagai badan ad hoc pemilu dibayarkan. Namun hari ini kami sudah audiensi dengan Ketua KIP, bahwasanya kami ingin kepastian ataupun menanyakan tanggal berapa, bulan berapa nih gaji kami dikeluarkan. Namun hari ini jawaban masih seperti yang lama, tidak ada kepastian. Jadi pribadi saya kurang puas dengan audiensi ini ataupun jawaban yang diberikan oleh Aceh Timur hari ini. Oke. Langkah ke depannya ini kita belum tahu nih, karena kan jumlah yang tidak terbayarkan ini sangat banyak. Jumlah dia 3.078 orang semuanya. Kekecewaannya karena pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi konkret. Sementara itu, Yusri, Ketua KIP Aceh Timur menjelaskan pihaknya sedang berupaya untuk pencairan gaji PPS yang tertunggak selama 1 bulan. Audiensi dengan PPS tadi kita menjelaskan prosedur yang sudah kita tempuh, sejauh mana sudah kita upayakan terhadap anggaran yang terjadi kekurangan, terutama bagi honor ad hoc. Dan kita sudah minta
bantuan kepada KIP Aceh, dan KIP Aceh sudah mempresentasi kita sampai ke KBRI dan sampai ke Mendagri. Alhamdulillah respon positif di KIP Aceh baik, dan yang pada hari ini yang sebagaimana sudah kita hubungi Ketua KIP Aceh yang bahwa anggaran yang kekurangan sedang diproses di tingkat provinsi. Meski demikian, KIP belum bisa memastikan waktu honorarium tersebut akan dicairkan karena masih menunggu kabar terbaru dari pemerintah Provinsi Aceh. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Sebanyak 6 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Aceh Barat dibebaskan dari pasungan. Pelepasan pasungan membebaskan mereka dari rantai selama belasan tahun. Petugas Rumah Sakit Jiwa Pusat Banda Aceh bersama tim Pemkab Aceh Barat mengakhiri penderitaan ODGJ. Mereka membawa ODGJ yang dipasung selama belasan tahun dari dapur rumahnya. 2 dari 6 ODGJ di Desa Cot Darat dan Desa Meroboh merupakan dari upaya tersebut. Para ODGJ yang dirantai diboyong petugas ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh untuk dirawat. Semua ODGJ di Aceh Barat dijemput dan dirujuk ke RSJ, sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang gangguan jiwa dipasung atau dirantai. Jadi kita program Aceh Bebas Pasung, khususnya Aceh Barat itu ada 6 orang pasien ODGJ yang pasung. Hari ini semuanya kita jemput ke rumah, semuanya kita bawa ke Banda Aceh untuk dirujuk, dirawat di sana. Karena keinginan kita, harapan kita tidak ada lagi masyarakat yang ODGJ ini yang dipasung di Aceh Barat. Pembebasan ODGJ ini merupakan komitmen bersama untuk memastikan hak-hak penyandang gangguan jiwa terpenuhi. Langkah ini juga bagi upaya menghapus stigma negatif terhadap ODGJ di kalangan masyarakat. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah kasus kriminal masih terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya asusila. Pelecehan hingga persetubuhan anak merupakan kasus yang menonjol selama kurun waktu Januari sampai April 2025. Anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya mengungkapkan 8 kasus yang menonjol. Sebagian diantaranya kasus asusila yang diduga melibatkan kerabat korban. Bahkan korban dilecehkan hingga berulang kali sebelum kasusnya terbongkar. Kasus asusila yang melibatkan S, lelaki berusia 50 tahun, dilakukan di bawah rayuan dan ancaman, sehingga tindakannya berulang kali. Dari 8 kasus, beberapa diantaranya kasus Undang-Undang ITE, pencurian hingga kekerasan terhadap anak di bawah umur dan penganiayaan. Seluruh pelaku merupakan laki-laki dan ditangkap di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan beberapa lokasi lain. Yang dalam perjanjian di sini dapat kita jelaskan, yaitu pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Aceh Barat Daya, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan April 2025. Dalam perjanjian di sini ada 8 kasus yang akan kami sampaikan ke rekan media. Para pelaku ditahan di Mapolres Abdiah menunggu pemberkasan untuk diteruskan ke penyidik kejaksaan dan pengadilan. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya.